lagi ke program kesayangan kita, Talks and Tales episode 4 bareng aku Elda. Aku Hesti. Kita berdua anak komunikasi yang bakal ngomongin salah satu case yang cukup berat gitu ya, tapi sering banget disepelein gitu loh. Karena kita tahu kan kalau misalkan komunikasi ini adalah dasar dari semua hubungan gitu. Dan hari ini kita bakal bedah salah satu pola interaksi yang paling sering bikin orang kelelahan secara emosional gitu. Toxic relationship, bener gak Ti? Bener banget. Jadi sebelum pembahasan selanjutnya, di sini aku sebagai co-host, kalian yang hadir sebagai penyeimbang dan jembatan empati. Tema kita hari ini membahas tentang dinamika, toxic relationship, dan dampaknya ke diri sendiri. Jadi ini penting banget ya, karena ini fenomena sosial yang sering terjadi tapi jarang banget nih dibahas dari sudut pandang komunikasi. Tapi sebelum kita dengerin cerita-cerita dari narasumber yang punya cerita asli gitu ya, Ti. Menurut ilmu komunikasi interpersonal, toxic relationship itu apa sih? Jadi toxic relationship itu hubungan di mana ketika pola komunikasinya itu di dalamnya sering banget melanggar hal-hal dasar yang harusnya bikin kita ngerasa aman dan dihargai, tetapi malah sebaliknya nih. Kayak perilakunya tuh bisa berupa kontrol, manipulasi, gaslighting, sampai silent treatment. Intinya hubungan ini tuh yang bikin kita ngerasa kayak merasa kecil dan nggak nyaman gitu. Nah, ternyata benar ya, gaslighting itu bikin seseorang tuh kebingungan gitu loh sama dirinya sendiri gitu loh. Jadi mereka nih dimanipulasi, jadi buat mereka tuh seakan-akan semuanya tuh salah mereka gitu loh. Jadi kita nggak usah lama-lama kali ya, Ti ya. Kita langsung sambut aja narasumber kita. Ada 2 orang nih, ada Balkis Nadiatul Syifa atau biasa dikenal dengan Dia sebagai mantan pelaku, dan satu lagi ada Zarida Alia Malika atau biasa dipanggil Ali sebagai korban. Lagi kita sebut kali ya, Bia dan Ali. Wah, ceri-ceri banget kalian ya. Ada dua orang nih, yang satu mantan pelaku, satu korban. Mukanya kebayang sih ya. Ada ya. Udah ketebak ya? Tebak. Kita langsung ngomong aja kali ya, ngobrolin ini. Kayak kita mulai dari Bia dulu kali ya. Bia, sebagai mantan pelaku, menurut kamu tuh apa sih yang bikin seseorang akhirnya bersikap toksik? Kayak apa yang memicu kontrol dan manipulasi buat mereka gitu? Sebelumnya semuanya perkenalkan, nama aku Bia. Jadi di sini betul tadi yang udah Elda sebutin, aku termasuk salah satu mantan pelaku toxic relationship gitu. Untungnya sekarang udah berlalu, tapi ya aku udah nggak ada di siklus itu lagi, siklus toxic itu lagi. Jadi kalau dari sudut pandang pribadi aku sebagai mantan pelaku, sebetulnya aku merasa terjebak dalam toxic relationship, dan aku yang menjadi toxic itu karena memang pengaruh lingkup terkecil sih, lingkup keluarga. Jadi pola asuh orang tua itu ngaruh banget. Jadi setelah aku research, aku juga ke profesional gitu kan, ternyata aku dapet jawaban bahwa memang pola asuh dari orang tua aku lah yang mempengaruhi aku jadi punya sifat serupa gitu. Jadi mungkin kalau dikaitkan sama teori komunikasi itu seperti cultivation teori ya gitu. Jadi aku berperilaku sebagaimana lingkungan aku berperilaku gitu. Jadi aku merasa bahwa itu adalah hal yang normal karena setiap hari itu yang aku lalui dan aku alami gitu. Sedangkan mungkin untuk orang-orang yang punya healthy family gitu kan, mereka tuh punya pandangan yang lain. Misal kalau lagi berantem ngomongnya baik-baik, sedangkan kalau aku di keluarga gitu ya, kalau berantem tuh caci maki, marah-marah gitu. Jadi akhirnya disitulah clash aku sama pasangan aku yang mana dia backgroundnya memang healthy family gitu. Jadi akulah jadi yang toksiknya di situ. Oh, berarti emang secara garis besar kita bisa simpulin ternyata pola asuh tuh ngaruh banget ya. Jadi kalau misalkan pola asuh kamu di rumah tuh baik, itu bakal ngaruh juga gimana kamu berperilaku ke orang lain gitu. Betul. Ya. Kalau Ali bisa diceritain dikit nggak? Kalau aku awal-awal jadi korban tuh mungkin karena aku ngerasa awal-awal tuh baik-baik aja ya. Cuma mulai lama-lama tuh aku ngerasa kayak sadar kalau misalnya hal itu tuh nggak baik. Aku kayak ngerasa jadi people pleaser kali ya. Aku ngerasa gampang ke-trigger juga, dan aku juga mungkin aku ngerasa bukannya NPD, tapi aku ngerasa kayak mungkin aku terlalu baik atau terlalu maaf, jadi kayak seperti itu. Mungkin kayak aku lebih takut buat cerita ke orang dan takut disalahin juga. Jadi mungkin itu kayak ngikutin teori spiral of silence. Betul. Iya benar. Kalau misalkan teman-teman tahu teori spiral of silence itu di mana, kita bisa lihat kalau misalkan korban itu milih buat diam gitu, karena mereka tuh takut dengan opini-opini dari orang lain yang
seringkali menyalahkan mereka gitu. Jadi mereka milih buat diem. Bener ya kayak gitu ya, Li ya? It's okay ya, Li. Tapi Bia, dari sudut pandang kamu, kenapa trauma bonding tuh bisa sekuat itu gitu nahan seseorang? Kayak apa sih yang bikin mereka tuh tetap bertahan sama kamu gitu? Kalau masalah trauma bonding ya menurut aku sebenarnya karena ini sih, kalau misalnya kalian tahu ya, ada namanya dalam sebuah relationship itu di komunikasi ada dominan dan submissive. Jadi dimana ada satu orang yang memang dia dominan untuk menguasai suatu hubungan gitu ya, sedangkan yang submissive ini yang benar-benar dia ditekan gitu, dia di apa ya, dipengaruhi lah gitu. Dan aku merasa aku yang dominan gitu. Jadi aku merasa dalam hubungan pasangan aku tuh mungkin takut ya. Jadi karena takut itu, jadi mengiyakan apapun yang aku katakan, mengiyakan apapun yang aku lakukan gitu, walaupun itu isinya caci maki atau tindakan-tindakan buruk lainnya gitu ya. Cuma karena sudah bertahan lama dengan siklus yang dominan dan submisif itu, jadi muncullah attachment gitu. Attachment yang mana kalau misalnya bahas teori juga, attachment teori itu seperti kayak di masa lalu mungkin ada trauma tersendiri gitu ya dari mantan pasangan aku untuk dalam sebuah hubungan tuh ditinggalkan gitu sama orang tersayangnya. Jadi ketika ada di dalam hubungan baru, apalagi ketemunya pada saat itu aku gitu ya, jadi apapun yang aku lakukan rasanya kayak yang penting nggak pergi aja gitu. Jadi berarti kamu tuh kayak ngikat seseorang itu ya, biar Iya betul. pokoknya ngikutin kamu terus gitu ya. Iya betul, mungkin bisa dibilang aku juga melakukan manipulasi mungkin ya. Jadi ketika aku berbuat salah dan mantan pasangan aku ini mengatakan itu salah, aku tuh bakal gaslighting atau enggak aku kayak menyalahkan balik sampai akhirnya gue juga salah ya gitu. Gitu bener-bener paham sih. Berarti kalau misalkan dari Ali, pernah gak sih dapet manipulasi kayak gitu? Kayak misalkan kamu tuh tahu sebenarnya dia salah gitu, tapi dia tuh ngomong seakan-akan kayak dia yang benar gitu, dia tuh memutarbalikkan keadaan gitu. Ada gak sih satu cerita gitu? Ada kali ya beberapa, tapi aku ngerasa kayak ya udah aja gitu, karena aku ngerasa masih sayang. Oke. Emang titiknya adalah karena kamu masih sayang gitu sama dia gitu. Jadi kayak ya udah aja deh, mau apapun yang dia lakuin kayak ya udah gitu. Bener ya? Menerima aja sih. Berarti itu berdampak gak sih kayak ke mental kamu? Jujur lumayan sih. Cuma lama-lama aku juga udah bisa lepas, dan aku juga udah coba buat ngerubah lingkungan aku jadi pindah ke lingkungan yang emang lebih bisa nerima aku, kayak contohnya teori uses and gratification itu sih. Jadi kamu lebih milih gitu ya? Iya. Oke. Aku mau nanya boleh? Boleh lah. Ya boleh. Menurut kalian gimana sih cara kalian tuh keluar dari toxic relationship tersebut? Gimana gitu caranya? Siapa? Ali dulu boleh. Kalau aku kayaknya coba buat nyibukin hal baru kali ya. Aku coba buat ngikutin hobi aku, kayak aku suka baca buku, jadi aku sibukin dengan hal itu kan. Terus aku juga coba buat berusaha bodo amat sama orang itu, dan ya udah berakhir aku udah lost aja gitu. Jadi sih. Oke. Kalau dari aku pribadi sih mungkin lebih ke ubah framing diri gitu. Jadi yang tadinya aku merasa bahwa hal-hal yang aku lakukan adalah normal gitu, aku mengubah framing diri aku sendiri, melihat sudut pandang baru gitu ya, melihat tingkah positif dan negatif secara berbarengan gitu. Jadi aku bisa lebih memilah-milih mana yang memang normal atau mana yang memang itu nggak normal tapi aku anggap normal karena cultivation theory tadi gitu. Karena aku menganggap di lingkungan aku tuh biasanya seperti itu gitu. Jadi mungkin kalau aku sama mantan pasangan ya yang pada saat itu aku menjadi pelaku toksik, aku minta bantuan profesional sih gitu. I see. Berarti kan tapi kalau kita tadi tuh udah dengar gitu ya dari Ali, kalau misalkan toxic relationship itu ngaruh loh, dampaknya ada gitu mental dia gitu. Besar. Jadi aku pengen nanya juga nih, kalau buat dia sendiri perilaku toxic itu tuh ada dampaknya juga gak sih ke diri kamu gitu? Sebetulnya dampaknya mungkin lebih ke burnout emosional ya, karena setelah akhirnya mantan pasangan aku ini sadar kalau misalnya aku ini toxic, aku tuh ditinggalin gitu. Dan dari situlah aku muncul juga ada attachment issues gitu ya. Aku merasa kenapa ya kok ditinggalin, kenapa ya kok
gak diterima gitu rasanya. Jadi akhirnya aku cari tahu sendiri dan akhirnya ya aku tahu gitu kalau misalnya aku yang toxic. Jadi mungkin aku ada traumanya juga, cuma dua double kill mungkin ya bisa dibilang. Jadi yang pertama itu burnout emosional dan yang kedua rasa bersalah yang besar gitu. Rasa bersalah banget pasti ya. Iya. Apalagi pas udah sadar tuh pasti ada banget lah Iya, rasanya ya. betul. Berarti tadi kita bisa simpulin kalau dari Ali tuh dia mungkin ngambil cara buat keluar dari toxic relationship-nya sendiri itu dengan milih-milih gitu ya, dengan diri. iya nyebukin diri, terus milih-milih juga misal dia nonton konten gitu ya, milih-milih buat nggak melulu nonton konten yang sedih-sedihan gitu biar kamu bisa keluar gitu ya, mirip dengan teori komunikasi itu uses and gratification. Iya, betul. Kalau dari aku sih sebenarnya aku nggak ngerti ya, cuman aku sempat baca-baca di browser gitu ya. Kalau misalkan buat keluar dari toxic relationship itu sendiri, kita bisa mulai dari hal-hal kecil kayak misalkan masang batasan yang jelas, terus juga meningkatkan kesadaran diri dan juga bangun pola komunikasi yang lebih sehat gitu. Bener nggak sih Ali? Benar. Nah, terus salah satu fondasi pentingnya itu adalah kemampuan kita untuk bersikap asertif gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau ya kita bilang iya, kalau enggak tuh kita enggak gitu, kita tolak gitu. Karena biasanya orang-orang yang tercemplung ke dalam toxic relationship itu dia kayak people pleaser, bener, mirip kayak cerita-cerita kamu yang tadi kamu ceritain ya. Dan orang yang pelaku toksiknya itu memanfaatkan itu, bener nggak? Betul. Ya, gitu. Ada tanggapan nggak? Gak ada sih, udah itu aja. Udah itu aja ya. Tapi kamu gak pernah yang ngerasain toxic relationship? Pernah. Oh, pernah juga. Jadi pelaku atau korban? Dua-duanya. Oh, dua-duanya Saling dekat sama dia. ya. Aman sih. Maksudnya intinya toxic relationship itu muncul ketika komunikasi yang seharusnya bikin aman malah micu bingung dan rendah diri gitu teman-teman. Dan ini melanggar expectancy violations dan menimbulkan cognitive dissonance. Sementara proses healing sendiri berarti kita belajar menilai diri kita dengan cara yang lebih sehat, memingkai ulang pengalaman kita dan memenuhi kebutuhan emosional secara sadar seperti prinsip uses and gratification. Bener ya? Betul. Jadi sekali lagi makasih banyak ya buat teman-teman yang udah nonton dan nyimak video ini. Sebelumnya dari Bia dan Ali sendiri ada tambahan nggak kayak pesan-pesan mungkin untuk teman-teman yang nonton yang lagi terjebak dalam toxic relationship itu sendiri? Mungkin dari aku dulu kali ya. Boleh. Kalau dari aku pribadi sebetulnya apalagi sebagai mantan pelaku gitu ya, aku merasa untuk kita semua, terutama Gen Z yang memang baru beralih dari remaja ke dewasa gitu ya, kita semua harus tahu mana perilaku yang normal dan abnormal gitu, karena kadang kita gak bisa membedakan mana yang mana yang memang boleh dilakukan sama pasangan, mana yang tidak gitu. Apalagi mungkin untuk di usia kita gitu ya, kan kita merasa kalau udah sayang ya sayang gitu, cinta ya cinta gitu. Kita nggak berpikir bahwa ini berdampak negatif ke kita. Jadi sebisa mungkin acknowledge diri sendiri gitu ya, apa batasan-batasan yang harus dilakukan ke pasangan. Karena apalagi masih pacaran gitu, menurut aku sebagai pasangan tuh kita masih tetap harus ada boundaries gitu, secara emosional, fisik dan lain-lain. Karena semakin terbuka, semakin gampang, aku merasanya semakin gampang dimanipulasi aja gitu. Kalau dari Ali? Kalau dari aku mungkin coba deh pikir dulu deh, kayak kamu tuh sering nangis atau sering mohon-mohon ke pasangan kamu, itu menurut aku nggak worth it banget. Apalagi kalau misalnya sering banget berantem dan kamu doang yang ngemis, menurut aku mending udah deh, kamu sibukin diri kamu sendiri, fokus ke diri sendiri, mending udah aja. Kuncinya fokus sama diri sendiri ya. Aku mau nambahin juga, kalau soal toxic relationship, menurut aku banyak banget di luar sana masih orang yang toxic tapi dia nggak merasa dirinya toxic gitu. Jadi menurut aku daripada saling menyakiti pasangan gitu ya, apalagi tadi kayak cerita Hesti sama-sama toxic gitu. Jadi mendingan buat seek for help ke profesional aja gitu, karena umur-umur kita segini tuh sebenarnya memang lagi penting-pentingnya mencari tahu diri sendiri loh, daripada kita mencari tahu pasangan gitu, apa warna kesukaannya, apa makanan kesukaannya. Menurut aku itu
penting banget gitu dibanding kita meng-acknowledge sebenarnya kita udah bisa nggak sih mengontrol emosi, kita udah bisa nggak sih berpikir dewasa, berpikir bijak jika ada masalah kayak gitu. Oh, berarti it's okay banget ya buat minta bantuan ke profesional gitu It's okay. ya. Nggak perlu malu-malu gitu ya teman-teman. Sekedar cerita juga nggak apa-apa nggak sih untuk Betul. dapat insight mungkin dari orang yang lebih ngerti gitu dan bisa ngertiin perasaan kita gitu. Wah, obrolan kita hari ini daging banget ya Tia. Banyak banget insight-insight dari dia, dari Ali yang bisa kita pelajarin gitu. Bahwasannya kita tuh juga harus hati-hati gitu dalam hidup pasangan dan kita harus tahu juga batasan buat diri kita gitu. Kalau gitu, thank you banget ya Bia, Ali untuk hari ini. Makasih udah sharing sama teman-teman yang ada di rumah. Teman-teman juga makasih ya udah mau nyimak. Tetap stay tune, pokoknya tonton terus program Talks and Tales karena selanjutnya bakal ada episode-episode yang lebih seru banget. Betul nggak, Ti? Betul. Banyak banget episode-episode yang lebih seru. Pokoknya thank you for watching this video. Bye-bye!